Andri. Sebelumnya mohon maaf saya minta waktunya sebentar. Tujuan saya ingin mengetahui, kemudian ingin mewawancarai Bapak sebagai guru di sekolah ini. Saya Darwanto dari mahasiswa Pasca Sarjana UPRI. Tujuan saya ingin meneliti sejauh mana peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru yang ada di sekolah ini. Baik Pak, saya mohon waktunya sebentar. Mohon Bapak bisa memberikan jawaban kepada saya terkait apa yang akan saya wawancarai ke Bapak. Baik ya Pak ya. Di sini aspek yang saya tanyakan itu peran kepala sekolah Bapak ya, itu nanti bagaimana. Jadi gini Pak, saya ambil dari manajer terlebih dahulu. Apakah Bapak sebagai guru mengetahui adanya program pengembangan profesional yang disusun kepala sekolah? Gimana Pak? Oh ya, setahu saya ya Pak ya, program yang paling sering rutin saya ikuti itu biasanya pendampingan guru pemula yang dilakukan dalam satu semester satu kali. Saya dibimbing langsung oleh guru-guru senior yang ditunjuk kepala sekolah untuk menyusun RPP mingguan yang benar-benar siap untuk dipakai. Baik Pak. Kemudian bagaimana sih Pak terkait dengan kepala sekolah Bapak ini dalam memfasilitasi Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk mengetahui kegiatan pelatihan seperti hanya workshop, KKG, seperti itu Pak? Kepala sekolah itu sangat membantu ya Pak ya. Beliau juga memastikan saya didaftarkan ke KKG gugus kecamatan dan selalu mengatur agar saya bisa diantar jemput oleh guru lain dan staf biasanya. Iya Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak sendiri ini, apakah pembagian tugas dan beban kerja di sekolah ini dalam hal jadwal mengajar itu sudah adil dilakukan Pak? Bagi saya juga menurut saya sudah sangat adil Pak, karena saya sebagai guru baru ya, kepala sekolah itu memberikan saya kelas yang sangat relatif lebih kecil ya, kelas 1 dan kelas 2. Ini mengurangi tekanan awal yang memungkinkan saya fokus belajar mengelola kelas dasar. Kemudian Pak, nih sekarang terkait dengan supervisi, mungkin pernah dilakukan oleh kepala sekolah Pak. Seberapa sering Pak kepala sekolah Bapak itu melakukan supervisi kelas? Supervisi ya Pak ya. Supervisi formal itu mungkin sekali per satu semester ya Pak ya. Tapi kepala sekolah juga sering masuk kelas tiba-tiba, mungkin setiap 2 minggu sekali, atau juga dia hanya sekedar melihat juga sih Pak. Oh iya Pak. Kemudian Pak, setelah observasi di kelas itu, apakah Bapak itu menerima umpan balik dari kepala sekolah tersebut Pak? Umpan balik itu ya sering saya terima ya Pak ya. Umpan balik yang selalu ada bentuknya lisan maupun secara langsung, disampaikan juga di ruangannya. Beliau juga tidak menyalahkan, hanya saja dia seperti memberi saran atau memberi nasihat yang sudah bagus, seperti bagian A ibu digunakan juga teknik B. Ini sangat bermanfaat ya Pak. Kemudian Pak, apakah kepala sekolah Bapak ini pernah membimbing Bapak selaku guru secara khusus terkait dengan penyusunan RPP Pak? Pembimbingan dari kepala sekolah itu sering sekali ya Pak ya, terutama soal RPP. Beliau pernah mengajarkan saya teknik tepuk diam dan beberapa trik sederhana untuk memanajemen kelas 1 yang muridnya hiperaktif, dan ini sangat membantu saya di lapangan. Oh betul. Kemudian Pak, yang saya tanyakan sekarang terkait dengan entrepreneur ya Pak ya, entrepreneur kewirausahaan kepala sekolah Bapak. Nah di sini inovasi atau ide baru apa yang pernah didorong kepala sekolah di sekolah ini? Gimana Pak? Inovasi ya Pak ya? Inovasi yang inovasi ya Pak ya. Inovasi yang paling terasa itu biasanya program pemanfaatan pojok baca. Di setiap kelas, partisipasi saya saat ini adalah membantu menghias dan
menata buku di pojok baca kelas yang saya agar menarik bagi murid. Oh gitu Pak. Kemudian Pak, terkait dengan strategi kepala sekolah Bapak ini ya, dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi yang saya tanyakan di sini, kapan sih Pak terakhir kali sekolah ini mengadakan workshop ataupun pelatihan internal gitu Pak? Terus gimana dampak kegiatan tersebut? Di awal tahun ajaran itu sudah ada workshop. Kami mengadakan pelatihan administrasi kelas, membantu jurnal, membuat jurnal ya, jurnal harian dan daftar nilai sih Pak. Biasanya dampaknya juga saya jadi tahu format buku dan urutan yang benar dalam mengurus dokumen kelas Pak. Kemudian Pak, yang saya tanyakan selanjutnya itu terkait dengan pembinaan profesionalisme guru ya Pak ya, terkait dengan pembinaan profesional. Nah di sini seberapa aktif Pak untuk KKG di sekolah ini, dan bagaimana sih Pak peran kepala sekolah itu dalam mengelola KKG agar bermanfaat bagi para guru yang ada di sini? Sebenarnya sangat cukup aktif ya Pak ya, karena saya guru baru. Dalam KKG menjadi ajang saya untuk banyak bertanya pada guru senior. Peran kepala sekolah adalah peran kepala sekolah juga memastikan setiap KKG itu fokus pada pembahasan materi dasar yang dibutuhkan guru pemula. Oh gitu. Pak, kemudian Pak, tentang motivasi dan penghargaan Pak ya, apakah apa ada Pak reward ataupun penghargaan kepada guru-guru yang aktif, kemudian apakah ada punishment itu hukuman ketika ada guru yang tidak mau ikut dalam kegiatan tersebut? Tentang reward ya Pak ya, reward yang paling saya terima itu biasanya dipuji dan diizinkan pulang lebih awal jika administrasi saya itu sudah rapi. Punishment itu biasanya hanya berupa nasihat personal sih Pak, yang sangat lembut jika administrasi yang terlambat. Perannya adil. Oh betul. Oke Pak, kemudian terkait dengan penciptaan lingkungan kerja nih Pak ya, yang lebih kondusif, bagaimana sih kepala sekolah itu Pak? Kemudian di sini dalam hal apa Pak kepala sekolah itu melibatkan Bapak sebagai guru itu dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya? Saya dilibatkan dalam pemilihan warna cat kelas itu ya, dalam penentuan jadwal piket. Saya rasa untuk keputusan yang lebih besar beliau juga melibatkan guru senior terlebih dahulu. Gitu Pak. Kemudian Pak terkait dengan ini Pak, faktor pendukung dan penghambat. Yang jelas kan ada yang menghambat, kemudian yang mendukung. Nah, di sini yang saya tanyakan terlebih dahulu terkait dengan faktor-faktor pendukungnya Pak. Jadi menurut Bapak sebagai guru yang ada di sini, itu apakah pemberian penghargaan yang dilakukan kepala sekolah sudah efektif dalam mendorong kinerja guru? Faktor pendukung itu biasanya ya sangat efektif sih Pak, terutama bagi guru seperti saya nih ya. Bagi guru seperti saya, karena yang paling kami butuhkan adalah itu arahan yang jelas dan kepercayaan, bukan ya hadiah sih Pak. Terus Pak, terkait dengan faktor penghambat nih Pak ya, apa sih Pak hambatan yang paling sering Anda rasakan di sisi sarana dan prasarana yang menghambat profesionalisme guru-guru yang ada di sini Pak? Faktor penghambat itu biasanya jelas ada ya Pak. Hambatan terbesar itu biasanya keterbatasan buku panduan dan media ajar cetak yang mutakhir di perpustakaan. Kami juga sering harus mencetak sendiri materi-materi tersebut. Pak, mungkin cukup Pak atas waktunya. Itu tadi beberapa hal yang saya lontarkan bentuknya wawancara. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan studi saya dalam pembuatan tesis. Itu aja Pak, terima kasih atas waktunya. Bila mana ada yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.